uang yang sudah kita keluarkan ini kita berpikir untung. Jadi aman, lancar, untung. Nah, kalau di bisnis syariah atau perbankan syariah, bisnis Islam, itu aman, lancar, untung, barokah. Barokah itu artinya kalau lunas mengajukan pembiayaan lagi, Pak. Nah, jadi selesai kontraknya nyambung itu barokah, Pak. Tapi kalau selesai kapok, nah itu namanya bukan barokah, Pak. Banyak analisa kalau sudah untung itu kita harus bersedekah. Karena sedekah itu akan mengembangkan usaha kita semakin berkembang di mata Allah dan di mata sesama hambanya kita ini. Waduh, luar biasa. Terima kasih, Pak Samsul. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak serta luar biasa. Biasanya nanti setelah kita mulai banyak sekali yang masuk. Kami merasa terhormat sekali ya, bagi menjelang siang ini kita bisa berjumpa, berdiskusi. Di sini sudah ada presenter hebat kita ini Bapak Agus ini. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Oke, dan seluruh peserta webinar ini yang luar biasa sekali. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu sehat, kemudian tetap jaga kesehatan selama pandemi COVID ini, dan segala aktivitas Bapak Ibu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk menyingkat waktu, karena kita diskusi hari ini selama 1 jam ke depan, saya akan memperkenalkan dulu presenter kita yang luar biasa hari ini. Di pasar malam bertemu mantan ditemani seorang pacar, Pak. Salam pertemuan seluruh profesional kita di sini hendak belajar. Wah, kita kasih aplaus dulu ini. Oke. Terima kasih. Langsung saja kita bacakan profil singkatnya. Beliau Bapak Agus Supriyanto, SH, SHI, MSI, JMC, IBL. Beliau sebagai Ketua DPW APSI DIY Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau sebagai advokat, mediator, dan dosen STAIU. Oke, Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Woi, kita kasih aplaus dulu untuk semuanya. Oke, Pak Agus ini luar biasa, pesertanya bagus. Wah, ini cakep-cakep, cantik-cantik. Dari Sabang sampai Merauke ada semua ini Pak Agus. Dan kegiatan kita dari Smart Online ini sudah kita buat kurikulum sampai 3 bulan ke depan. Jadi insya Allah minimal 1 minggu itu 2 kali sudah ada kegiatan webinar gratis ini. Baik dari materi yang teknikal maupun konseptual, dari praktisi dan dari akademis yang luar biasa. Dan Bapak Ibu yang memiliki expert di bidang apapun, silakan kontak kami, dan kami dengan senang hati memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa sharing ilmu Bapak Ibu sehingga ilmunya bermanfaat di dunia dan akhirat. Oke, langsung saja kita mulai ya Pak Agus. Saya buatkan PPT dulu. Oke, kemudian untuk teknis kita diskusi hari ini, Bapak Agus akan menjelaskan apakah perjanjian yang sudah ditandatangani bisa diubah. Hal ini penting, harus diperhatikan dalam kontrak bisnis, apalagi saat ini benar-benar kita harus efisien dalam apapun, jangan sampai kita kecolongan. Nah, hari ini akan dikupas tuntas. Oke, silakan Bapak Agus. Kontrak dengan konsumen, kontrak dengan karyawan, kontrak dengan pemasok, kontrak dengan agen, kontrak dengan pemegang saham, kontrak dan sebagainya, itu perlu semuanya kontraknya. Nah, setidaknya ada beberapa kontrak, misalnya di tulisan itu saya sampaikan kontrak founder agen, kemudian agreement, kemudian shareholder agreement, kemudian sampai ada 6 jenis kontrak itu.
Selain tadi yang memang ada komunikasi dengan beberapa stakeholder ketika perusahaan ataupun seorang bisnismen ketemu dengan relasi-relasinya, baik relasi eksternal maupun relasi di dalam internal sendiri. Ketika bicara mengenai kontrak ini, setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Di sana saya tulis ada 10 poin dalam membuat kontrak bisnis. Pertama, ketika mau membuat kontrak bisnis, partner atau rekan bisnis, kita tidak menyebut sebagai lawan bisnis, tapi lebih pada rekan bisnis, partner bisnis. Partner bisnis itu siapa? Kita ketahui dulu seluk-beluknya, latar belakangnya, supaya nanti kita tidak masuk dalam ini siapa, kan begitu. Jadi kita ketahui dulu partnernya. Kemudian juga nanti ketika melakukan kontrak, pastikan identitas dari masing-masing pihak. Misalnya identitasnya, si A ini dia sudah menikah. Kalau sudah menikah maka libatkanlah istrinya. Dia dalam kapasitas sebagai seorang direktur, sebagai kapasitas sebagai badan usaha. Badan usahanya apa? Berarti lebih jelas status identitas dari orang yang melakukan perikatan ini. Terus di dalam perjanjian kontrak bisnis juga perlu dipertegas apa yang menjadi prestasi ketika nanti perjanjian itu dilaksanakan. Jadi ada prestasinya, mana yang kemudian dianggap sebagai perbuatan luar prestasi disebutkan juga. Nah, sehingga nanti baik pihak pertama, pihak kedua atau para pihak ini melakukan apa, prestasinya apa itu bisa terdeteksi. Dan nanti siapa yang melanggar maka disebutlah sebagai prestasi. Di dalam kontrak bisnis juga perlu diketahui bahwa ketika perjanjian itu dilakukan di negara Indonesia, wajib hukumnya menggunakan bahasa Indonesia. Kita tidak menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia untuk kontrak bisnis dalam Indonesia. Kecuali itu kemudian dibuat bahasa Indonesia diterjemahkan lagi ke dalam bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Arab atau bahasa-bahasa luar yang lain. Tapi bahasa Indonesia menjadi bahasa acuan pokok dalam kontrak bisnis yang ada di Indonesia. Karena Indonesia tidak mengenal bahasa selain bahasa Indonesia dalam kontrak yang diakui dalam hukum perundang-undangan di Indonesia. Kemudian juga kita harus mampu melakukan perjanjian ini bisa kedeteksi atau direncanakan dalam waktu berapa. Di dalam konsultasi hukum seminggu yang lalu saya sampaikan bahwa itu kontrak bisnisnya dilakukan dalam waktu 1 tahun, tapi ternyata diketahui di bulan ketiga itu pengen ada yang dirubah. Nah, bagaimana ini cara menyelesaikannya? Nah, perlulah itu dilakukan proses negosiasi. Kemudian juga cara menghitung kerugian. Kalau ada rugi siap mayor itu bagaimana? Nah, itu perlu dituangkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak bisnis yang dibuat, termasuk penyelesaian sengketanya. Nah, karena orang ketika membuat perjanjian itu tidak sedikit juga yang dia nanti akan masuk dalam hal-hal misalnya perlu diantisipasi ada ketika melakukan sengketa. Apakah sengketanya ini cukup dilakukan dengan cara win-win solusi, negosiasi antara kedua belah pihak dalam penyelesaiannya, atau dilakukan dengan jasa pihak ketiga yaitu mediator, seorang litigator lawyer, masuk ke pengadilan atau ke advokasi dan sebagainya. Kemudian juga yang paling penting, ketika kita sudah niat serius untuk melakukan bisnis, jangan sampai kontrak itu diabaikan. Nah, seringkali kita melakukan melihat masyarakat itu punya bisnis, tapi kontraknya jarang diperhatikan. Ketika jarang diperhatikan, nah, besok terjadi masalah. Akhirnya mana buktinya?
ngasih pinjaman uang tapi tidak ada bukti perjanjiannya, nanti resiko di kemudian hari. Nah, jangan sampai bisnis itu terjadi tanpa adanya kontrak. Karena kontrak itulah nanti yang akan melindungi baik dari seorang bisnismen itu sendiri maupun mitranya, akan melindungi baik dalam prosesnya maupun proses ketika ada sengketa itu akan dilindungi dengan kontrak itu. Kemudian juga ketika melakukan kontrak, perlu saudara atau kita ketahui bersama, jangan sampai melakukan kontrak itu tanpa saksi. Nah, kita berharap kontrak itu besok akan digunakan ketika ada perselisihan atau ada masalah atau tidak ada masalah, tetap akan jadi panduan. Maka perlu ada saksi. Kalau nggak ada saksi, terus nanti bagaimana penyelesaiannya? Jadi itu hal-hal penting yang perlu diperhatikan ketika orang mau menyusun kontrak-kontrak bisnis. Terlebih kalau dalam proses negosiasinya itu ada sedikit mungkin trouble dari pihak salah satu dan sebagainya, keberatan dan sebagainya, jangan dipaksakan untuk ditandatangani perjanjian. Karena kalau ditandatangani nanti beresiko. Nah, itu 10 poin yang perlu diperhatikan ketika mau menyusun kontrak bisnis. Halo, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau saya lanjut? Oke, silakan jika ada yang mau bertanya boleh lewat chat. Boleh izin bertanya? Boleh, Bapak Eko Yulianto. Boleh dinyalakan videonya, Pak Eko? Oke, baik. Sebentar. Oke, terima kasih Pak Eko dari UST ini ya. Ya. Oke, silakan Pak Eko. Ya, Pak, terkait dengan poin yang kedua ya. Ya. Pastikan identitas para pihak. Nah, sebelum melakukan perjanjian tadi, sejauh mana sih yang harus dilakukan untuk melakukan memastikan identitas para pihak tadi? Jadi apakah kemudian yang pertama kita harus minta dulu identitasnya, kemudian kita harus verifikasi ke instansi terkait atau seperti apa? Ya. Pak Agus. Oke. Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih. Ya, tadi di awal sebelum bicara identitas kita perlu mengenal lebih jauh mengenai mitra bisnis. Nah, mitra bisnis itu bagaimana latar belakangnya. Jadi kan lakukan riset mengenai rekan bisnis. Ketika kita sudah tahu rekan bisnis ini, maka tinggal kita verifikasi datanya. Jadi misalnya, mitra kita adalah seorang dari perusahaan A. Nah, kalau bicara mengenai perusahaan, maka perusahaannya apa? Apakah perusahaan bergerak di bidang bla 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 dan sebagainya? Nah, itu bisa dideteksi. Mungkin melalui penelusuran rekam jejaknya, melalui digital medsosnya dan sebagainya itu. Atau kalau nanti dia ini ketika melakukan kontrak bisnis dalam kapasitas sebagai seorang pribadi. Nah, kalau seorang pribadi tinggal didetek ini pribadinya yang bagaimana. Jadi sekarang tidak begitu sulit untuk mendeteksi orang ini atau pihak yang menjadi mitra bisnis kita itu rekam jejaknya seperti apa, tidak begitu sulit sekarang. Ada namanya medsos, internet yang bisa digunakan untuk mendeteksi. Kemudian kalau dia itu memang pribadi, tinggal dia sudah punya istri atau belum. Kalau punya istri, maka libatkan istrinya. Jadi misalnya pengajuan pinjaman di bank. Pengajuan pinjaman di bank yang mengajukan cuman suaminya saja, istrinya tidak ada. Nah, itu nanti akan jadi persoalan. Apalagi nanti kalau banknya sampai menerima agunan. Kalau terima agunan tanpa persetujuan, tanpa seizin dari sang istri, nanti akibatnya penerimaan agunan itu menjadi cacat hukum. Karena diterima oleh pihak bank, oleh nasabah tanpa persetujuan dari suaminya, tanpa dari persetujuan istrinya. Atau sebaliknya, kalau yang mengajukan istrinya tanpa pengetahuan suaminya. Jadi seperti itu.
Terima kasih Pak Eko. Mungkin ada lagi? Ya. Terkait gini Pak. Oke. Tambah lagi Pak ya. Sedikit lagi. Ya, nggak apa-apa Pak. Kebetulan kan gini Pak, saya juga punya pengalaman sebelumnya saya juga praktisi di perbankan juga. Saya sebagai seorang auditor dulu. Nah, kebetulan sekarang jadi akademisi. Nah, kalau dari sisi perbankan kan dia punya prosedur untuk melakukan verifikasi dan memang namanya nasabah itu akan dimintakan data-data secara lengkap untuk kemudian diverifikasi kepada pihak terkait ya. Nah, kemudian kalau misalkan ya sesama rekan bisnis nih misalnya, tentunya rekan bisnis itu tidak punya, kalau hubungannya dalam konteks bisnis, artinya perusahaan A dengan perusahaan B, itu kan nggak bisa sedetail apa yang dilakukan oleh perbankan ya dalam meminta data. Nah, kira-kira verifikasi dalam bentuk apa yang kira-kira bisa efektif untuk melihat posisi masing-masing pihak tadi Pak? Oke. Selain mungkin cek media sosial. Oke, silakan Pak Agus. Terima kasih. Ya, jadi ketika memang awal orang itu mau menyusun kontrak bisnis, pasti namanya ada pertemuan awal. Nah, pertemuan awal itu dalam rangka untuk melakukan diskusi, melakukan pembicaraan. Karena pembicaraan awal itu nanti akan menjadi matriknya atau bentuk dari kita menyusun perjanjian. Di slide bawah itu saya sampaikan bahwa seseorang yang melakukan perjanjian pada prinsipnya kontrak itu adalah kristalisasi dari maksud para pihak. Jadi ketika ketemu awal itu kan sudah jelas. Oh, ini nanti yang akan menjadi pihak apakah Bapak atau perusahaan Bapak? Oh, perusahaan saya. Oh, sudah. Nanti yang akan maju berarti adalah direkturnya. Oke, berarti data-data direkturnya. Kemudian juga nanti atas nama perusahaan, nanti data-data legal perusahaan. Jadi ada namanya audit atau semacam pengumpulan data sebelum kegiatan kontrak dilakukan. Nah, baik untuk perbankan maupun dunia bisnis yang lain itu saya pikir tidak begitu tidak begitu masalah ketika meminta data yang dalam rangka memang kepentingan bisnis atau penyusunan kontrak. Karena pasti penyusunan kontrak itu butuh data itu. Tidak mungkin penyusunan kontrak itu dia berdasarkan data-data imajiner. Jadi data dikumpulkan dulu baru kemudian nanti bisa disusun kontraknya. Jadi semacam itu, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Lanjut Pak Agus. Ya, saya lanjutkan lagi di slide berikutnya. Itu ada namanya tip sukses dalam menyusun kontrak bisnis. Nah, dalam menyusun kontrak bisnis ini maksud dari para pihak itu nanti akan terverbalkan dengan namanya kontrak ini. Jadi kontrak itu adalah kristalisasi dari maksud para pihak. Kemudian hakikat kontrak adalah melaksanakan komunikasi dengan para pihak dan pihak ketiga yang berkepentingan. Nanti ketika kita menyusun kontrak itu akan berfungsi untuk kita sendiri maupun berfungsi untuk pihak orang lain yang mungkin terkait dengan perjanjian kita, terkait dengan objek yang menjadi objek perjanjian, misalnya objek tanah dan sebagainya, itu akan menjadi pihak lain akan terkait. Kemudian juga tips suksesnya adalah memiliki kemampuan berpikir jernih terhadap proses penyusunan kontrak. Tahu isi kontraknya, kemampuan untuk mengangkat masalah yang potensial, apa sih yang kira-kira muncul di kemudian hari. Biasanya orang awal itu ketika ketemu awal dalam bisnis, yang ketemu itu awal-awal dan manis-manisnya. Nah, ini manis. Seperti kemarin saya sampaikan di topik konsultasi itu, awal tidak kedeteksi bahwa kontrak ini akan bermasalah ketika 3 atau 2 bulan yang akan datang.
Karena pada prinsipnya ya sudah, nanti saya setiap 2 hari atau 3 hari sekali kita drop barang, jumlahnya 50 karung. Ternyata ketika kondisi pasar menurun, dia tetap harus terima 50 karung, nggak mau ketika mengurangi jumlah karungnya. Nah, akibatnya kan ya sudah, kita kontraknya kita rubah. Di dalam kontrak ini disepakati sampai 1 tahun, bukan 2 bulan, 3 minggu atau 3 bulan itu di ini. Makanya disitulah perlu namanya pencermatan awal ketika orang mau menyusun kontrak. Jadi bayangkan hal-hal yang memang di kemudian hari pasti akan terjadi dari hal-hal sederhana. Kemudian juga ketika menyusun kontrak bisnis, seni bernegosiasi itu penting. Jadi biasanya orang yang pintar melakukan negosiasi ini itu umumnya adalah kawan-kawan yang lawyer, itu sudah biasa melakukan negosiasi. Belum tentu sesuatu yang keluar A itu maksudnya A. Bisa jadi itu hanya sebuah alibi saja. Maka kita harus seni dalam bernegosiasi penting ditekankan agar dalam menyusun kontrak-kontrak bisnis nanti bisa lebih hebat lah, atau lebih kontraknya itu berkualitas. Kemudian adanya kesadaran kontrak selain nanti bisa digunakan untuk kepentingan sendiri, nanti akan bisa jadikan dasar bagi sang hakim kalau terjadi perselisihan, akan digunakan sang mediator ketika terjadi sengketa, akan digunakan oleh sang arbiter ketika memeriksa perkaranya ketika itu masuk dalam penyelesaian. Atau mungkin bisa jadi dalam kontrak Halo, terputus ya Pak? Halo. Oh, sebentar. Ini Pak, yang terputus. Halo, Pak Agus? Oke. Ya, maaf, Ya. putus itu tadi. Nah, Pak. Jadi carilah dasar hukumnya, dasar hukum misalnya perbankan. Jadi kita harus tahu dasar-dasar perbankan. Misalnya kita tahu dasar-dasar hukum perminyakan terkait dengan kontrak peternak ayam atau peternak telur. Nah, kita tahu ilmunya tentang peternak ayam, peternak telur, budidaya telur, kemudian dan sebagainya, kita tahu lah. Sebelum menyusun kontrak, lebih lagi kita buatlah item-itemnya, poin-poin yang harus ada dalam kontrak. Mungkin dalam kontrak itu ada beberapa pasal, pasalnya ada 10 misalnya, tapi yang terpenting itu hanya 5. Yang 5 lain itu hanya bumbu perjanjian. Bisa jadi. Maka yang terpenting adalah poin-poinnya jangan sampai lepas, karena itulah yang perlu ditekankan bagi seorang negosiator kontrak ketika bernegosiasi dengan kawan atau mitra bisnisnya itu. Di sana saya gambarkan ada namanya itu di slide berikutnya Pak. Ya. Itu ada namanya negosiasi kontrak. Nah, jadi ada penawaran dari pihak pertama, penawaran dari kemudian penerimaan pihak kedua, terjadi proses negosiasi tawar-menawar, muncullah nanti namanya kesepakatan. Kesepakatan itu ada yang bentuknya nanti lisan, ada juga yang bentuknya tertulis. Tertulis itu nanti juga bisa namanya otentik, juga ada yang di bawah tangan. Di bawah tangan mungkin hanya ada materainya saja, atau mungkin tidak ada materainya. Kemudian ada yang di bawah notaris, tapi bukan otentik, hanya akta notaris, tapi bukan akta otentik. Bisa jadi, misalnya perjanjian jual beli tanah itu otentiknya adalah akta PPAT, bukan akta notaris.
Jadi kalau jual beli tanah kok itu pakai notaris, keliru, maka harus pakai PPAT. Karena di dalam diri seorang notaris dan PPAT itu ada dua profesi. Pertama profesi notaris, kedua profesi PPAT. Jadi untuk jual beli tanah, pakailah profesinya yang sebagai PPAT, bukan profesinya sebagai seorang notarisnya. Nah, kemudian ketika menyusun sebuah kontrak juga perlu diperhatikan adalah anatominya. Anatomi ketika kita menyusun kontrak. Umumnya kontrak itu ada namanya judulnya, judul kontrak. Kemudian komparisi itu identitas para pihaknya. Kemudian nanti pendahuluan, isi, baru kemudian penutup. Nah, itu yang lazim seperti itu. Tapi apakah ketika kontrak dibuat tidak seperti ini kemudian tidak sah? Sah juga. Cuman tidak sesuai dengan yang lazim sesuai dengan hukum kontrak. Karena kita kontrak juga ada yang kontrak lesan. Nah, jadi sebenarnya unsur ketika kita melakukan kontrak itu unsurnya terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Ada kecakapan, kemudian ada sepakat dari para pihak, objeknya tertentu, kemudian klausula halal. Nah, jadi 4 poin ketika menyusun sebuah kontrak ini harus ada, pihaknya harus cakap. Kalau tidak cakap tidak boleh. Seorang anak itu tidak boleh melakukan sebuah kontrak. Nah, kemudian orang yang dalam kondisi gila tidak boleh juga melakukan kontrak. Nah, jadi harus betul-betul cakap. Di dalam hukumnya kita itu mengenal cakap melakukan perbuatan hukum, ada juga cakap menerima perbuatan hukum. Jadi cakap berbuat. Nah, cakap berbuat misalnya melakukan jual beli. Oleh orang dewasa itu bisa melakukan jual beli. Tapi kalau cakap menerima itu misalnya dalam kasus waris, anak kecil dia boleh menerima waris karena cuma menerima. Nah, kemudian ada tadi sepakat. Sepakat itu berarti tidak ada tipu dayanya, tidak ada paksaan, tidak ada kekhilafannya, tidak ada penggunaan situasi yang palsu. Jadi gunakanlah betul-betul sepakatnya itu betul-betul dari hati nurani. Ada yang mengatakan sepakat itu bisa dideteksi melalui itikat baik. Jadi kalau orang itu bertikat baik, ada kejujuran, ada penyampaian identitas secara benar, kemudian data-data objek secara benar. Nah ini berarti dia memang ada kondisi itikatnya baik, kemudian nanti bisa sepakat. Kemudian objek tertentu maksudnya adalah bahwa objek yang dijadikan jual beli itu jelas adanya, jangan sesuatu yang dibayangkan atau sesuatu yang memang dipersepsikan. Kalau sesuatu yang dipersepsikan sudah jelas wujudnya boleh, tapi kalau masih jauh dipersepsikan tidak boleh. Nah, kemudian yang dijual belikan atau dikontrak bisnis kan itu pasti adalah sebuah benda atau perikatan-perikatan, perjanjian-perjanjian yang menurut hukum Indonesia atau menurut ketentuan hukum yang dimaklumi secara adat itu diperbolehkan, tidak bertentangan. Misalnya jual beli atau kontrak yang dilarang kan ini kontrak mengenai bisnis narkoba. Nah, jelas itu tidak boleh. Nah, maka itu dihindari. Jadi kalau kontrak-kontrak yang lain misalnya kaitannya dengan minyak, kaitannya dengan sembako, kemudian distributor barang, pakaian dan sebagainya. Nah, ini barangnya halal. Jadi itulah hal-hal yang memang perlu diperhatikan ketika menyusun kontrak bisnis. Nah, terakhir, kalau itu sudah terlanjur dibuat perjanjian di set paling akhir, Pak. Paling akhir. Samsul ya. Ya. Kalau perjanjian sudah terlanjur dibuat, tetapi ada hal yang mau dirubah. Ya, sepanjang itu negosiasinya berjalan baik, silahkan aja dirubah. Apakah merubah perjanjian dirubah secara total, pembuatan ulang,
Tapi kalau pembuatan ulang ini berarti perjanjian itu belum dilaksanakan, sudah ditandatangani tapi belum dilaksanakan sama sekali. Maka itu bisa dengan melakukan pembuatan ulang. Atau perjanjian itu ada yang salah, kemudian mau dicoret, diperbaiki, melalui mekanisme endpoint. Atau juga yang sering kita lakukan dengan mekanisme amandemen. Amandemen itu ada hal yang menyeluruh, tapi kemudian menyeluruh diganti perjanjiannya. Nah, itu amandemen. Kemudian kalau hanya menyisipkan sesuatu tapi perjanjian yang lama masih dipakai, nanti kemudian pakai sambungan perjanjian berikutnya, namanya addendum. Nah, jadi jangan sampai salah melakukan antara pembuatan ulang, kemudian endpoint, amandemen, kemudian addendum ini dalam praktek bisnis. Karena salah menggunakan mekanisme bisa jadi nanti akan terjadi resiko hukum berikutnya. Misalnya kan kalau ada addendum, perjanjian yang pertama dengan perjanjian ini menjadi satu kesatuan. Itu penting disebutkan begitu. Tapi kalau amandemen itu kan tidak perlu, perjanjian yang pertama itu sudah selesai. Karena sudah diganti dengan perjanjian yang masuk semua dalam perjanjian namanya amandemen itu. Jadi itu beberapa model kalau perjanjian yang sudah terlanjur ditandatangani kemudian pengen dilakukan perubahan. Itu mungkin Pak, kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, terima kasih luar biasa nih Pak Agus. Silakan ada yang bertanya. Saya Pak mau bertanya Pak. Oke, dari Ibu Ida, bisa dinyalakan kameranya Ibu Ida, ayo. Ya, baik. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini aja singkat aja ya Pak ya. Ya. Dalam kolaborasi kerja, yang berkolaborasi dengan kita itu dia melanggar etika dan melanggar kontrak kerja. Ibaratnya deadline yang sudah ditentukan dia langgar dan tidak ada sambungan lainnya sudah tidak ada, putus di tengah jalan. Itu solusinya harus bagaimana? Oke. Pak, Oke, terima kasih. Diulang lagi Bu Kak, mungkin lebih detail Bu, kurang memahami saya Bu. Dalam kolaborasi kontrak kerja. Yang kita kolaborasi itu dia melanggar waktu yang telah ditentukan dan perbincangan selanjutnya bagaimana solusi selanjutnya tidak ada. Jadi sudah sampai hari itu juga sudah putus dan juga kita mengejar-ngejar untuk kelanjutannya tidak ada komunikasi sama sekali. Itu solusinya bagaimana Pak? Oke, mungkin itu secara lisan ya Pak Ibu Ida ya. Iya. Oke. Iya, secara lisan. Perjanjiannya lisan ya. Lisan, oke, silakan Pak. Iya, Oke, sebetulnya begini, baik perjanjian lisan ataupun perjanjian yang dibuat tertulis, pada awal orang itu ada gejala masalah. Jadi saya sampaikan gejala masalah, belum masalah. Ketika masih gejala masalah, itu perlu dilakukan adalah pembicaraan informal, pembicaraan secara kekeluargaan antara pihak satunya dengan mitra bisnisnya. Jadi ketika melakukan pembicaraan awal ini harapannya dari hati ke hati. Nah, dari hati ke hati bagaimana sih kemarin kok begini. Nah, ketika dilakukan proses pendekatan kalau bisa ada kontak klik untuk penyelesaian, alhamdulillah. Tapi kalau sudah dilakukan dengan beberapa kali mekanisme kok tidak juga ada penyelesaian, ya mau nggak mau itu akan masuk dalam mekanisme namanya sengketa. Nah, bicara mengenai sengketa, berarti kan bicara mengenai pembuktian. Nah, orang yang punya bukti dari sebuah perjanjian tadi itulah nanti akan dijadikan dasar.
misalnya penagihan uang, tapi tidak ada buktinya, susah itu nanti untuk menagihnya. Maka perlu ada namanya perjanjian, setidaknya adalah kwitansi ketika dia menyerahkan uang. Jadi ada kwitansinya, sehingga ketika ada kwitansi bisalah itu dijadikan dasar. Oh ini loh, bagaimana kamu akan menyelesaikan. Nah, sehingga kita bisa mengambil melalui arbitrasi atau melalui sengketa di pengadilan. Jadi menurut saya seperti itu, Ibu. Tinggal ini. Tapi ada beberapa trik memang yang bisa dilakukan ketika memang perjanjiannya itu perjanjian yang lisan atau perjanjian yang tidak ada saksinya, dengan cara misalnya investigasi bukti. Contoh misalnya di awal-awal kita bernegosiasi ketika ada masalah, libatkanlah kawan yang hanya untuk mengantar, menagih. Nah, nanti di situ kan ada tanggapan dari mitra bisnis kita. Oh iya, maaf saya waktu itu terima tapi tidak ada kwitansinya, tapi saat ini saya tidak mau bayar atau sebagainya. Nah, kawan yang menjadi kawan kita ini untuk mendampingi dalam proses penagihan awal tadi itu nanti bisa jadi saksi. Nah, itu biasanya dikenal dengan namanya saksi buatan. Nah, saksi buatan bukan saksi yang dibuat-buat. Nah, saksi buatan, saksi yang memang tahu ketika ada masalah, tapi di proses awal masalah, bukan ketika bersengketa di pengadilan. Nah, jadi itu bagian dari trik ketika kita punya masalah tapi buktinya minim, maka lakukanlah mekanisme investigasi dalam rangka menghimpun atau mengumpulkan bukti. Jadi mengajak kawan nanti dia sebagai perekam untuk menjadi bukti di kemudian hari ketika kasusnya itu berlanjut ke proses hukum. Itu. Oke. Itu. Terima kasih Bapak Agus dan pertanyaan dari Bu Ida Ayu. Ini ada pertanyaan Pak Agus. Mau bertanya dari Bapak Rifki Andika. Jika perjanjian awal terlanjur dibuat dengan batas waktu yang tidak ditentukan, kemudian akan melakukan perubahan ketentuan waktu yang lebih dispesifikan lagi, apakah cukup melalui addendum saja atau harus dirubah total keseluruhannya dengan mengakhiri kerjasama tersebut lebih dahulu? Silakan Pak Agus. Ya, tadi perlu kita pertegas, apakah perjanjian itu sudah dilaksanakan atau belum? Nah, kalau sudah dilaksanakan, misalnya ada tahap awal sudah dilaksanakan, misalnya pencairan atau mungkin penyetoran barang. Nah, kalau sudah ada proses awal dilakukan dari perjanjian itu, maka tidak bisa namanya pembuatan ulang, tidak bisa. Nah, yang memungkinkan tadi hanya amandemen atau addendum. Tapi kalau sifatnya hanya merubah sedikit saja dan itu misalnya mencoret angka dari 2 menjadi 3, nah itu bisa dengan mekanisme yang sangat sederhana tadi itu, renvoy, coret, dibenerin, kemudian tanda tangan, bukanlah itu tanggal berapa didapat pencoretan. Jadi itu mekanisme seni ketika kita ingin melakukan perubahan perjanjian, bisa dengan renvoy yang sangat sederhana. Nah, kalau renvoy ini di dalam perjanjian nanti masanya tidak berubah. Masa awal misalnya dibuat di Yogyakarta tanggal 9 atau tanggal 10 Juli 2020. Nah, hingga besok kalau terjadi sengketa lagi, terjadi permasalahan, kalau itu tidak dirubah, perjanjiannya dimulai itu. Ada juga ini yang pengen udah kita buat perjanjian baru aja, bentuknya apa? Amandemen. Nah, dari Jogja kemudian dirubah menjadi udah kita ketemunya di ini aja, di Bandara Adi Sumarmo Solo, kita rubah di sini aja, kita buat tanda tangan di sini. Akhirnya di situ sudah tertulis Surakarta tanggal berapa dan sebagainya. Nah, kalau dibuatnya di Surakarta, besok kalau penyelesaian sengketa harus di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, tapi kalau itu dibuat di Yogyakarta, masih tetap di Yogyakarta,
penyelesaiannya di Yogyakarta. Jadi mengenai tempat tanggal pembuatan itu menjadi bagian ini, kira-kira kalau terjadi sengketa akan dibawa kemana. Saya pernah mendampingi itu kasus yang serupa. Ini klien saya orang Jogja, lawannya orang dari Jawa Tengah. Kita mendesain perjanjian itu dilakukan di Yogyakarta saja. Nah, kita buat di Yogyakarta. Kemudian dia, Pak, pengennya kita di Jawa Tengah aja, di Semarang. Udahlah, nanti dibuat di Yogyakarta, nanti dilegalisir atau di notaris sana Semarang aja. Bisa itu, Pak, bisa. Nah, betul kejadian. Nah, akhirnya dibuatlah di Yogyakarta, di sana di Warmek di Semarang itu. Nah, lain hari ternyata terjadi masalah. Klien saya itu melakukan wanprestasi. Akhirnya kejadiannya adalah, ya kalau mau digugat silakan aja gugat di Jogja, bukan digugat di Semarang. Karena kalau dibuat Semarang, perjanjian dibuat di Jogja kok. Nah, kan begitu. Jadi hati-hati ketika melakukan perubahan perjanjian. Termasuk kalau ini merubah tanggal, apakah nanti perjanjiannya akan berubah? Ini kalau dibuat sekarang, misalnya dilakukan amandemen, berarti perjanjian itu lepas dengan peristiwa yang lalu. Nah, tapi kalau hanya adendum, maka ini sifatnya nyambung dengan dengan kemarin. Sehingga kalau nyambung itu, perubahan yang kedua misalnya dibuat di Semarang atau dibuat di Solo dan sebagainya, tapi perjanjian pertama di mana? Di Jogja, maka terikatnya adalah fokusnya nanti dengan sengketa diselesaikan di Yogyakarta. Jadi itu bagian dari trik. Memang desain untuk menyusun sebuah kontrak bisnis itu biasanya harus dibarengi dengan pemahaman ketika itu nanti ada sengketa, pemahaman kalau itu nanti ada masalah. Jadi bayangan kita meskipun baru nyusun kontrak bisnis, tapi bayangannya sudah ada sengketanya. Jadi kalau ada sengketa bagaimana itu sudah terdeteksi. Begitu Ibu mungkin. Terima kasih. Waduh, luar biasa bagus. Ini kami jadi lebih tahu tentang kontrak bisnis. Waduh, mungkin saya juga ada kesalahan membuat kontrak, tapi ketika Pak Agus menjelaskan ini jadi lebih tahu dan lebih paham. Oke, terima kasih Pak Agus. Luar biasa. Sekarang pukul 10.52, jika ada yang bertanya, satu kali lagi pertanyaan. Oke, ini dari Bapak Abdul Munawar, Pak Agus. Perjanjian di perbankan atau perjanjian lainnya biasanya panjang dan pakai bahasa hukum yang masyarakat umum tidak paham dan langsung tanda tangan tanpa dibaca dulu. Nah, apakah perjanjian seperti itu bisa dibatalkan atau dinegosiasikan lagi, Pak, setelah ditandatangan? Karena nggak baca, Pak. Nah, ya, inilah bisa dikatakan ini moralnya orang Indonesia atau moralnya kita semuanya. Kalau sedang mengajukan pembiayaan, mengajukan kredit di bank, itu mata kita tertutup kayaknya. Mau pasalnya apapun kita nggak mau tahu deh, yang penting uangnya cair. Jadi perjanjiannya tebal atau kecil dan sebagainya jarang diperhatikan. Nah, karena yang ada di pikiran seorang nasabah itu pikirannya adalah uang saya yang penting cair. Apalagi iklannya sudah ada bahwa BPKB saudara ke sini 1 jam uang cair, kan begitu. Nah, sehingga itulah pikiran-pikirannya kita. Tapi perlu memang kita lihat ketika menyusun sebuah kontrak tadi di awal urusannya kecil-kecil dan sebagainya, mungkin ada hal-hal yang itu masuk dalam perjanjian baku. Nah, kalau perjanjian baku ini kan perjanjian yang dilakukan tanpa sebuah desain komitmen rembukan. Nah, pada prinsipnya perjanjian itu kan negosiasi, omong-omongan dulu. Tidak kemudian kamu datang ke sini, ini draftnya seperti ini, silakan tanda tangani. Tidak seperti itu. Nah, kalau itu namanya menyodorkan perjanjian. Jadi kita asasnya kan asas kesepakatan, kebebasan berkontrak. Nah, kebebasan berkontrak itu kayak kita ketemu orang itu tidak ada bayangan dulu mengenai ini ada masalah atau desain-desain pasalnya belum ada.
Jika ketemu betul-betul kita mendesain kontrak awal. Tapi tidak bisa ini ketika ketemu dengan lembaga perbankan, lembaga-lembaga yang sudah formal. Karena biasanya dia punya semacam standar-standar perjanjian yang biasa dikenal dengan perjanjian baku itu. Nah, kalau ketemu dengan perjanjian baku gimana? Sepanjang memang item-item, klausul-klausul, pasal-pasal yang ada di sana itu memang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum perdata dan tidak bertentangan dengan hukum pidana, boleh aja. Tapi ketika itu ternyata bertentangan hukum pidana atau bertentangan dengan hukum perdata, otomatis perjanjian itu mengandung cacat. Cacatnya gimana? Apakah cacat subjek atau cacat objek? Nah, perjanjian itu biasanya dibedah menjadi dua unsurnya, objeknya sama subjeknya. Jadi cacatnya ada di objeknya atau di subjeknya. Kalau cacatnya ada di subjek, misalnya tadi tidak cakap, kemudian tidak sepakat, nah itu masuk dalam kategori perjanjian itu dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan. Tapi kalau perjanjian itu ada cacat dari sisi objeknya, objek, misalkan perjanjian jual beli mobil, mobilnya salah, mobil hasil rampokan dijual, atau mobil hasil pencurian dijual, mobil prima gade dijual, kan sering ada namanya mobil gade dijual, atau bahkan mobil kita masih leasing digadekan. Nah, itu kan tidak boleh. Nah, kalau ada objeknya itu yang bermasalah, maka itu dikatakan batal demi hukum menurut hukum perjanjiannya. Meskipun dalam prakteknya mau itu batal demi hukum maupun dapat dibatalkan, tetap aja butuh putusan pengadilan. Biasanya begitu. Nah, makanya kita berharap sebelum menandatangani, ya meskipun pikiran kita adalah pikiran sudah akan terima uang, dibacalah terlebih dahulu. Jangan biasakan pokoknya terima uang tanda tangan beres. Nah, itu jangan sampai. Kita juga perlu memberikan pemahaman ke masyarakat. Kalau mengajukan pembiayaan, dibaca perjanjiannya. Jangan cuman perjanjian tinggi setebal apapun, sekecil apapun tulisannya itu sudah ketutup dengan uang merah-merah, itu jangan sampai. Nah, jadi itu mungkin Pak Samsul. Oke, terima kasih Pak Agus. Ini ada satu lagi penanya Pak Agus, dijawab sekalian ya Pak Agus ya. Ini dari Pak Sukirman ya, Pak Agus. Apabila terdapat kesalahan pengertian dalam perjanjian kredit, bunga 1% per tahun yang seharusnya bunga 1% per bulan itu seringkali Pak. Biasanya marketing itu bunga 1% per tahun yang seharusnya itu bunganya 1% per bulan. Sementara debitur berpegang pada perjanjian kredit, apakah perjanjian tersebut bisa di-renvoy atau gimana solusinya Pak? Ya kembali lagi, ini Pak Sukirman ini kawan saya ini dari Pontianak. Itu menguji saya itu. Oh iya. Oke, kita diskusi aja Pak Sukirman. Nah, prinsip awal yang penting begini, dinegosiasi dulu, negosiasi. Karena negosiasi itu kan bagian dari kita menyelesaikan masalah, termasuk perbedaan persepsi tadi itu. Jadi dinegosiasikan dulu. Memang kalau saya di pihak nasabah itu pasti akan bicara yang menguntungkan 1% 1 tahun, bukan 1% 1 bulan. Tapi kalau kita di pihak banknya, wah ini 1% 1 bulan. Nah, tapi itu nanti dikaitkan dengan kebiasaan yang sudah bagaimana. Mungkin di formulirnya atau di brosurnya. Jadi sehingga nanti ketika tadi pengertiannya adalah salah pengertian, berarti kan perlu dicoret. Karena yang umum-umum atau di brosur kita sudah menyantumkan seperti ini. Jadi perlu ditegaskan di situ. Tapi kalau nanti sampai kaku, ya ini memang harus dicari solusi hukumnya, bukan solusi negosiasi. Makanya bagi seorang dunia perbankan itu yang penting adalah ketika mengeluarkan uang
itu kita harus meyakini uang kita itu aman. Yang kita keluarkan aman. Kemudian kita meyakini uang yang kita keluarkan itu nanti pembayarannya lancar. Nah, kemudian kita berpikir juga uang yang sudah kita keluarkan ini kita berpikir untung. Jadi aman, lancar, untung. Nah, kalau di bisnis syariah atau perbankan syariah, bisnis Islam itu aman, lancar, untung, barokah. Barokah itu artinya kalau lunas mengajukan pembiayaan lagi, Pak. Nah, jadi selesai kontraknya nyambung itu barokah, Pak. Tapi kalau selesai kapok, nah itu namanya bukan barokah, Pak. Nah, jadi itu dalam dunia perbankan aman, lancar, untung, tambah barokah tadi itu, Pak. Barokah berkesinambungan nanti ke depannya. Itu juga bisnis harapannya adalah dalam rangka mencari kawan, bukan mencari keuntungan sesaat yang nanti hari ini kita untung, tapi bisnis kemudian hari kita menjadi tidak berkembang. Nah itu adalah petaka bagi bisnis kita. Perbanyak kawan, perbanyak analisa. Kalau sudah untung itu kita harus bersedekah. Karena sedekah itu akan mengembangkan usaha kita semakin berkembang di mata Allah dan di mata sesama hambanya kita. Waduh, luar biasa ini Pak Samsul. Oke, waduh, konklusi yang sekaligus konklusi tadi Pak ya. Atau mungkin ada konklusi lain Pak? Sudah enggak ada Pak, cukup. Oke, terima kasih, itu mengakhiri perjumpaan yang luar biasa hari ini. Jadi ada aman, lancar, untung, barokah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Agus, luar biasa diskusi hari ini. Semoga apa yang sama-sama Pak bermanfaat bagi kita semua. Dan jika Bapak Ibu ini ada 44 peserta Pak Agus, luar biasa. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa hubungi Pak Agus langsung. Boleh, Pak. Atau bisa menghubungi kami, nanti kami fasilitasi untuk bisa diskusi lebih dalam. Karena tadi luar biasa, terima kasih, Pak. Ada yang masih kulit, ada yang sudah daging, dan kalau masalah hukum banyak sekali yang perlu kita diskusikan ya Pak Agus ya. Oke. Betul, Pak. Lain waktu mungkin Bapak Agus bisa memberikan pengalaman beliau pada kita semua sehingga kita paham betul tentang hukum khususnya di kontrak bisnis Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Agus, semoga sehat selalu. Oke, kerjaannya lancar, selalu amin. Aman, selalu untung dan selalu berkah Pak Agus. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.